Ternyata ada event organizer khusus pesta seks gay ya. Aduh. Tidak ada satupun yang bisa seperti Ahmad Dhani dalam bermusik. Yes. Tapi berpolitik. Oh, jadi Toba katanya Danau Toba tuh mendapatkan kartu kuning karena menyeleding danau lain. Bukan. Ya kan emang kan nggak masak kan sekarang MBG kan makanan berbiskuit gratis. Asik. Ada beras, ada kecap, ada minyak, sama ada janji-janji pemerintah. Nah. Masuk neraka kalian semua bodoh. Kontol. Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memuji Menteri Bahlil bekerja sangat baik. Selamat datang kembali di siaran darurat episode 2115 and years ago. Yes. Sudah lama tidak membacakan berita-berita yang ada di muka bumi ini. Yes. Kali ini kita akan membacakan berita-berita yang sedang terjadi di Tanah Pertiwi. Tanah ku lihat ibu Pertiwi. Monyet. Angin bro. Yang tahan anjing kan lagi on cam. Masa ditahan nanti penyakit. Wah, Dokter Boyke. Dokter Boyke. Dokter Martin. Sepatu. Of course. Dokter Strange. Udah mulai fiksi ya. Iya. Udah mulai fiksi ya. Berita pertama kita kutip dari Tempo. Lagi-lagi Tempo. Yaitu beritanya ini soal keluarga dan kroni Prabowo dalam proyek makan bergizi gratis. MBG. Sudah sama seperti prediksi masyarakat. Iya, yang di awal-awal yang soal isu akan ada ini ya. Makanan bergizi. Prabowo bilang kita akan kasih makan bergizi gratis untuk semua anak sekolah. Setelah statement itu keluar, masyarakat langsung ini mah ladang korupsi nih. Yes, lagi-lagi. Lahan korupsi. Proyek yang kayak bisa nih. Yes. Di Tempo dibilang kroni presiden dan para pendukungnya menikmati proyek makanan bergizi gratis, yayasan yang didirikan oleh Prabowo Subianto yang ikut turut serta. Jadi yayasan yang dibuat oleh Bapak Presiden kita. Iya. Ya. Ringkasan berita kroni para pendukungnya menikmati proyek makanan bergizi gratis. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyoroti transparansi penentuan mitra Badan Gizi Nasional. Proyek yang menelan anggaran 71 T. Oh, 71 T, bukan 7,1 ya. 71 T. 71 T. T-nya triliun ini. Triliun itu. Ya, bukan tralala trilili. Bukan tebu juga. Kalau proyeknya cuma menelan anggaran 71 tebu, nggak masalah. Tapi ini kan 71 triliun rupiah. Iya. Ini rawan penyelewengan. Benar. Betul. Benar sekali. Maksudnya yang ratusan aja ada aja ditilep-tilep, apalagi segede ini. Betul. Tak ada tanda-tanda aktivitas, nggak ada tanda-tanda aktivitas massa di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kebayunan, Kecamatan Tapok, Depok, Jawa Barat pada akhir Januari di pekan kedua April. Pagi itu sejumlah pekerja berseragam biru tengah berkemas lalu bergerak menuju halaman parkiran sepeda motor. Loh, pada mau kemana? Orang nggak masak. Ya kan emang kan nggak masak kan sekarang MBG kan makanan berbiskuit gratis. Asik. Makanan biasa aja gratis ya. Bukan bergizi, makanan biasa. Karena kemarin sempat rame ada beberapa hari ya. Beberapa saat intinya MBG itu bentuknya biskuit, Mas. Biskuit doang. Biskuit aja. Coba lihat fotonya. Fotonya lihat. Nah tuh ya Allah, kayak parcel ulang tahun bocah. Iya, cuman biskuit. Ada ini lagi kacang Garuda. Kasihan loh. Anak kayak nobar. Mereka tuh break istirahat, habis itu belajar lagi. Ini masa depan anak bangsa loh. Maksudnya kacang Garuda kan enaknya makan pakai nasi gitu kan, bukan? Kalau enggak mie, bakso. Biar buat kriuk-kriuknya gitu. Bener. Bukan jadi makanan utama. Iya, masa kacang dorongannya biskuit. Crunchy lagi. Seret deh. Iya. Butuh minum.
Iya. Ini terjadi katanya di Tangerang Selatan, Is. Orang tua Tangsel. murid salah satu SD di Pondok Aren Tangerang Selatan mengeluhkan isi paket program makanan bergizi gratis yang dibagikan pihak sekolah. Pasalnya MBG yang dibagikan pada hari itu didominasi oleh biskuit. Tak ada makanan berat berupa nasi, sayur dan lauk pauk. Tidak ada makanan berat. Semua makanan ringan. Nyemil ini mah cemilan gratis. Iya. Namanya CG harusnya. CG. Cemilan gratis. Bergizi nggak? CG aja. CG ya. Ya itu tadi Cemilan gratis ya. Kacang Garuda, biskuit. Kayak ulang tahun jadinya. Ulang tahun bocah. Di Iya. ulang tahun masih ada susunya. Bener. Sama ada Iya. ini lollipop. Permen kaki. Iya betul kaki. Jagoan neon. Yes. Ini Oleh nih. sebab itu, ia berharap MBG kembali diberikan dalam bentuk makanan berat berupa nasi lengkap dengan sayur dan lauk pauk. Betul. Di sini kita juga berdua tidak membilang dari mana-mananya. Kita Iya. nggak tahu nih pasti karena yang udah ya, Iya. bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun pasti nyampe ke masyarakatnya itu akan berkurang. Betul. Selalu ada pemangkasan. Contohnya pada saat bansos di Depok malah ditimbun anjing. Maksudnya ditimbun? Dulu sempet kan ada bansos ditimbun di dalam tanah Pak, bansosnya. Supaya? Ya itu ladang-ladangnya di situ, ladang korup-korupnya. Oh, kira biar ini berpohon bansos. Setumbuh pohon, ada beras, Ada beras, ada kecap, ada minyak. ada minyak, sama ada janji-janji pemerintah. Coba lihat Hel berapa sebenarnya anggaran MBG untuk satu anak. Karena kan terakhir katanya 8.000. Iya, 8. Sempat ada isu 8.000 katanya. Kalau 8.000 nih, misalnya 8.000 dipotong 10 sampai 15.000. Ini kita lihat di ringkasan EA ya. Kayak nih. Ada yang bilang 10.000, ada yang bilang 15.000. 12.000 per anak per hari. Betul. Kalau anggaplah 15.000, angka paling tinggi kita ambil. Tertinggi 15.000 ya. 15.000. Ya. Turun dari sini kena potong, turun dari sini kena potong, turun dari sini kena potong. Taruhlah 1.000 dipotong. 1.000, 5 kali tahapan udah Berapa ratus itu? tinggal 10.000. Sedangkan sekolah banyak. Iya, sampai ke yang masaknya 10.000 per orang. Oke. 10.000 bergizi dari mananya makanan 10.000? Apa? Nasi paling Padang Ceban. Padang Ceban. Bahkan sekarang Padang udah naik Padang 12.000. Iya, Padang Ceban udah gak ada lagi. Iya udah 12.000, 13.000. Kita ke Padang minta ceban disiram kuah, pergi kau gitu. 10.000 kok kira. Disiram kuah anjing. Iya. Kalau misalkan datang kita nih bawa ceban nih, Iya. ke sederhana. Kata abangnya terlalu sederhana Mas. Iya. Ini sederhana bukan miskin gitu. Kalau 10.000 potong tinggal 5.000 is. Anjing. 5.000 ya. Allah. Dapat Telur gulung cuma 3 itu. Iya, Pop es 7.000. Iya. Pop es 7.000 pakai topping anjing. Isi pulsa goceng aja 7.000 bayarnya. Iya. Makan Bangsat. apa? Ini MBG ini nih, karena kayaknya juga pemerintah harus lebih ketat lagi untuk Iya. melihat orang-orang yang di bawahnya untuk mengurus program ini. Karena Betul. balik lagi nanti yang jelek adalah ya pemimpin-pemimpin kita yang Iya. ini. Jadi ladang korupsi masalahnya ini. Proyek-proyek ini ladang korupsi gecuan banget ini. Iya. Anjing emang terkadang. Atau emang langsung kasih aja ke emaknya kan? Iya, kalau enggak ya ini door to door lah Iya, langsung. Misalnya satu rumah ini ada 4 anak sekolah. Ya. Anggaplah 15.000. Mm. 15 kali 4 30 60.000. Kasih 60.000 tuh sama emaknya. Iya, kalau enggak disalurin dari RT, Iya. RT yang menyalurkan. Tapi Ya. juga kadang juga ada lagi pemangkasannya. Betul. Iya, uang tebus, Wah, bangsat. anjing. 60 tebusannya 15.000. Dapatnya 45 lagi. Bangsat. Konoha, ini namanya Konoha. Konoha. Karena emang bukan masalah pemerintah juga, masyarakatnya juga masih banyak yang belum sadar. Betul. Karena kita sebagai masyarakat harus punya kesadaran lah. Bener. Kalau kita tidak punya kesadaran, mereka-mereka yang di atas akan lebih leluasa untuk mengambil hak-hak kita. Nah, itu. Hmm. Itu. Masalah kita lengah sedikit aja ada sesuatu hal yang baru. Banyak plot twist. Penuh dengan plot twist. Udah lah ya MBG ini. MBG ini emang tempat ladang korupsi lah menurutku ya. Ya, salah satu proyek yang bisa Iya. menjadi cuan. Karena anggarannya besar. 71 Anjing, triliun ya. triliun. Tapi angkanya gede. Kita nggak tahu emang banyak nih. Dan gue nggak juga belum tahu ya dengan anggaran 71 T itu sebagai anggaran MBG, apakah udah ke semua sekolah
seluruh Indonesia dapet ya. apa belum, itu kita juga nggak tahu. Kalau misalkan dibilangnya udah tapi ternyata ada yang belum, dan bahkan dapatnya cuma 15.000 per orang, ini tertingginya. Sekolah-sekolah mahal itu dikasih makan 15.000 ya. Apa sekolah-sekolah Al-Azhar? Harusnya kagak lah anjing, masa juga masih dapat? Nggak dapat lagi ya mereka ya? Gak tahu juga, harusnya kan sekolah-sekolah dasar yang ya buat kelas-kelas menengah kita, ya? Iya, kelas-kelas menengah ke bawah ya kayak kita ini ya? Al-Azhar makanan 15.000, jajan mereka cepet anjing. Iya. 15.000 buat parkir. Iya. Datang mobil Alphard, Toyota, semuanya. Udah lah ya. Dah. Kita berharap semoga MBG itu jadi lebih baik lah. Ya beneran bergizi. Karena masa depan kita tuh ntar juga dilanjutin sama anak-anak ini, Pak. Betul. Kalau makanan yang gak sehat gimana? Gimana? Apa nggak main FF aja kerja itu bocah-bocah? Iya, FF sekarang bahkan banyak bahasa-bahasa baru. Iya. Ada mewing, ada apa lagi tuh? Ada krokodilo bombardilo, Iya. ada per patapim. Iya, ada Apa anjing? ini apa? Anomali apa? Iya, tung. Sahur. Imsak. Kalau imsak nggak pakai tung, pakai net. Gitu. Berita berikutnya. Ya. Kita bergeser lagi di Aduh anjing, ini lagi beritanya. Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Memuji Menteri Bahlil bekerja sangat baik. Kan baru beres ya stand up fest ini kan ya. Ya, Aku jadi jadi kayak beda gitu pandangan sudut pandangnya. ngelihat Pak Bahlil ini. Karena mungkin gua sendiri, mungkin gue pribadi, gue kurang begitu banyak mengikuti atau mencari tahu. Tapi setelah stand up fest dibahas sama abang-abang yang mengikuti, Iya. jadi kayak masa dipuji sih? Iya. Aduh, parah-parah lah anak orang-orang ngecengin Bahlil, tapi kita nggak boleh ceritain di sini. Hanya Siapa suruh nggak nonton? Iya. Kita baca beritanya. Presiden Prabowo Subianto memuji Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Bahlil Lahadalia yang dinilai telah bekerja dengan baik. Pujian ini diutarakan Prabowo ketika meresmikan pengoperasian dan pembangunan 8 pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP dan 47 pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Prabowo meresmikan proyek-proyek tersebut melalui video konferensi lantaran terkendala cuaca untuk terbang langsung ke lokasi yang berada di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Atas pencapaian inilah Prabowo mengapresiasi kinerja Bahlil. Ya, contoh simpelnya ya, coba kita ingat lagi soal kasus tambang. Betul. Yang dimana Bapak Bahlil bilang katanya, di mana perusakannya, di mana apakah ada masyarakat yang mengeluhkan? Bahkan Bapak itu datang ke sana sampai disambut dengan baik sama masyarakatnya. Betul. Apakah itu benar? Tapi kalau dipikir-pikir secara hierarki Pak Prabowo ini kalau memuji Bahlil ya maksudnya atasan yang baik berarti kan? Iya, masih bisa mengapresiasi bawahannya. Iya. Contoh pemimpin yang baik juga. Kadang kan banyak atasan-atasan yang kita salah diomelin, tapi kalau bener nggak biasa aja. Iya, nggak dikasih apresiasi. Contohlah Pak Prabowo, tapi jangan contoh Bahlil. Ya maksudnya itu sih apa namanya ini kan Pak Bahlil ya. Iya. Mungkin kalau misalkan penonton di sini ada yang belum tahu, Pak Bahlil ini ternyata tetangganya Bang Mamat. Betul. Satu kampung, fak-fak. Satu kampung, bahkan satu tetangga, Pak. Iya, tetangga. Di desa yang sama. Satu katanya. desa. Tapi itulah udah ya, maksudnya ini ada lagi nggak beritanya? Maksudnya emang kenapa kalau Prabowo memuji Bahlil kan wajar lah ya. Ya mungkin ya kinerjanya Pak Bahlil bagus. Mungkin saat ini bagus, dia akhirnya bisa membuat PLTP sama PLTS kan. Iya, sebanyak 47 pembangkit kan. PLTS-nya itu 47 di Bondowoso, Jawa Timur. Jadi sekarang Jawa Timur terang benderang. Iya, bahkan katanya di sana pagi terus. Enggak ada malamnya. Saking terangnya. Iya. Ini kita disuruh coba membacakan prestasi Bahlil Lahadalia ya. Oke. Oh, dia mendapatkan sebuah anugerah. Bahlil Lahadalia terima anugerah penghargaan tokoh penggerak investasi hilirisasi. Oke, sejujurnya kita nggak ngerti ini apa dan ini diupload di website resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Itu adalah kantor dia sendiri. Ya, apa ya bahasanya? Pick me. Iya. Pick me.
Bahasa Gen Z-nya itu. Iya, si paling Dia aku. mengakui dirinya sendiri di Betul. platformnya sendiri. Betul. Tapi nggak masalah. Nggak masalah. Contohnya kayak gue punya Instagram. Iya. Gue mengapresiasi diri gue. Iya. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Gue juga pick me di sosial media gue. Betul. Lu juga gitu dong. Iya. Lu pick me di sosial media lu nggak? Betul, aku abis apa ya upload. Ya pick me gitu. dong. Iya. Ya nggak apa-apa, pick me di sosial media sendiri nggak masalah. Maksudnya itu. Betul sekali, betul. Kita bergeser ke berita berikutnya. Ya. Oh, Nah inilah ini. Kita kutip dari Tempo teman-teman. Apa makna kartu kuning UNESCO yang didapat Geopark Caldera Toba? Oh, Jadi Toba katanya Danau Toba tuh mendapatkan kartu kuning. karena menyeleding danau lain. Bukan anjing. Penyeleding danau lain. Enggak, katanya UNESCO memberikan kartu kuning. Coba dibaca dulu Mas Ristek. Lu kan sebagai warga Batak nih. Oh ya. Bisa mewakili lagi nih. Dalam rapat UNESCO, Global Geopark di Maroko, Geopark Caldera Toba mendapatkan kartu kuning. Ya. Istilah itu digunakan untuk menandai kawasan geopark yang belum memenuhi sejumlah standar pengelolaan internasional. Status ini bukan sekedar teguran, melainkan peringatan serius. Caldera Toba diberi waktu 2 tahun hingga Juli 2025 untuk melakukan pembenahan. Jika tidak ada perbaikan terhadap rekomendasi tim penilai, statusnya sebagai geopark dunia bisa dicabut. Efeknya cukup serius ya ternyata. Juli Ya. harusnya udah sekarang berarti ya? Harusnya sih ya per bulan. Mungkin orang UNESCO lagi datang ke sana. Cross check lagi. Ya. udah. Cemana nih Len aduh. udah ngasih kartu kuning masih nggak berubah Len. Capek ya aku ngurusin Len. Bujang enggak. Enggak. Mungkin ini mungkin karena kan itu kan jadi kawasan wisata mau dibikin internasional. Ya. Mungkin masyarakat di sekitarnya masih terkendala dalam berkomunikasi. Betul. Jadi belum jadi top of mind untuk masyarakat di dunia itu datang ke sana. Contohnya kayak Bali itu sekarang kayak masyarakat yang biasa-biasa bahasa Inggrisnya hampir rata-rata bisa bahasa Inggris ya. Karena hidupnya dari situ. Yes. Mungkin ya UNESCO pengen membuat Danau Toba seperti itu. Cuman balik lagi pendidikan tidak merata. Betul. Lagi-lagi pendidikan tidak merata. Tapi maksudnya nggak apa-apa bawa aja orang dari luar untuk kerja di Danau Toba untuk apa gitu urusan-urusan sama bule. Lama-lama juga bisa beradaptasi kok orang-orang. Nah kalau Batak misalkan Toba lu bilang itu. bawa aja orang dari luar untuk bekerja di sana, ada kecemburuan gak? Biasanya soalnya kayak gitu Betul, di demo pasti di demo lagi di ya demo. kan. Kayak misalkan nggak jauh-jauh dari Jakarta ada Iya. gedung baru, yang nyamperin siapa? Ormas. Atau enggak masyarakat sekitar. Betul. Yang bilang berapa persen dari masyarakat di daerah sini harus bekerja di kantor ini, harus gitu. Paling enggak megang parkir. Iya. Kita baca lagi beritanya. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata yaitu Pak Haryanto menjelaskan bahwa tim penilai menemukan kelemahan dalam pengelolaan kawasan. Dilansir Antara, ia menyampaikan bahwa keterpaduan antara pemangku kepentingan masih kurang. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas edukatif dan pariwisata berkelanjutan dinilai rendah. Nah, berarti dari ini ya, berarti apa namanya? Dari pengelolaan kawasan tersebut belum mengikut sertakan masyarakat di sekitarnya, makanya masih dinilai rendah. Iya, jadi tadi betul tuh soal komunikasi dan lain-lain juga. Banyak lah gitu. ini faktornya adalah ia menyampaikan bahwa keterpaduan antara pemangku kepentingan masyarakat masih kurang. Berarti pemimpin-pemimpinnya pun juga masih belum ini belum bisa mengedukasi dengan baik lah. Betul. Karena kan aktivitas edukatifnya masih belum. Pemimpinnya masih belum siap, masyarakatnya apalagi masih belum siap. Iya. Gitu. Sebenarnya masyarakat mungkin siap kalau misalkan udah dirangkul. Betul. Berarti ini dulu nih atasannya dulu nih para pemimpinnya sudah dipikirkan secara matang, dikelola gimananya, baru diajak masyarakat untuk terlibat. Betul. Itu jangan semua-semuanya dari asing. Kan Pak Prabowo bilang jangan semua-semuanya dari asing. Next. Kita punya Ahmad Dhani. Ada Ahmad Dhani. Dengan matamu ku memandang, dengan telingamu ku mendengar, dengan lidahmu aku bicara. Asik. Berita berikut ini kita kutip dari Detik mana nih? Detik Bali. Detik Bali ya. Ahmad Dhani jelaskan alasan unggah video Maya Bella Mulan Jamila yang sempat diupload di channel YouTube-nya Ahmad Dhani ya. Aku juga udah nonton itu videonya. Lu belum nonton? Belum nonton. Apa sih video itu apa? Jadi video itu adalah kompilasi di mana Bunda Maya nyeritain siapa sih tadi?
Mulan Jamila. menceritai Mulan Jamila di mana di YouTube-nya Dimanapun, dia, dimanapun. di kompilasi lah pokoknya, kompilasi video. Video-videonya. Setiap kali Bunda Maya nyeritain Mulan Jamila gitu. Oh, berarti banyak banget potongannya. Banyak potongannya. Durasinya ada berapa lama itu videonya? Coba cek. Berapa lama? 23 menit. Wah, berarti kan Hampir setengah jam. berarti kan ada momen di mana Ahmad Dhani ngosongin waktunya untuk nontonin ini. Iya, betul. Untuk potong-potong ini kan Betul. harus tonton sampai habis itu podcastnya. Di mana dia lagi ngomongin Mulan Jamila Iya. kan. Atau ada timnya. Oh iya, Timnya Ahmad Dhani Ahmad Dhani. cuman ini ngecek-ngecek aja. Oh. Ini fitnah nih. Ini fitnah. Yang ini benar, yang ini benar. Jangan diupload gitu. Oh iya, yang ini pick up ya dari detik sini sampai detik sini pick Ya. up. Kita baca beritanya. Musisi sekaligus politisi Ahmad Dhani kembali menjadi sorotan usai mengunggah video kompilasi penampilan Maya Estianty di sejumlah podcast. Ya. Dhani menyebut video itu dibuat untuk membela Mulan Jamila yang disebut kerap difitnah. Video berjudul kompilasi Gibah dan Fitnah Maya Estianty di saat sudah punya suami itu diunggah di channel YouTube Ahmad Dhani dalam berita pada Senin 30 Juni 2025. Video tersebut ramai diperbincangkan publik tak lama setelah diunggah. Namun video itu sempat hilang sebelum akhirnya diunggah kembali di channel YouTube Ahmad Dhani. Tak hanya itu, Dhani juga membuat ada part 2-nya. Panjang. Iya. Tapi kalau misalkan sempat di take down berarti ada yang di-cut tuh. Iya. Ada yang ini beneran. Ini bocor. Ini enggak fitnah, ini bener gitu. Iya, biasanya gitu kan. Iya. Di take down dulu baru potong. Karena di YouTube setahu gue yang udah di-upload bisanya dipotong dulu. Tapi maksudku kalau cerai udahlah gitu. Kalau cerai ya udah Ya, gitu. kayak masing-masing aja nggak sih gitu, nggak usah sampai. Mungkin ya balik lagi kan motivasi Ahmad Dhani di sini untuk membela Mulan Jamila, Mulan kan? Jamila yang katanya difitnah. Kau tim Mulan atau tim Bunda Maya? Aduh anjing. Gue nggak ngikutin dua-duanya. Gue ini tim geprek. Gue tim geprek. Pak Gembus ya. Gembus. Kayak Bernadia. Bernadia. Pak Gembus. Pak Gembus. Ya maksudnya kalau mungkin ya kalau sekarang gini Tek. Kalau semisalkan gue Cerai nih nikah sama istri gue nikah sama lu nih. Iya. Gue udah gak mau ikut campur kalau gue. Iya, Dan kan? kalau misalkan omongan apapun yang keluar dari mantan istri gue nih, I don't give a fuck aja kan, udah gak peduli aja kan. Apaan sih? Malah gue mikirnya caper gitu. Iya. Apalagi kan sosoknya Mas Ahmad Dhani kan legend bro. Legend bro. Salah satu the legend musisi di Indonesia. Ahmad Dhani sangat kita akui dalam bermusik. Top tier Iya. untuk secara sense musiknya. Betul. Dewa itu adalah band legendaris Indonesia. Dan wah sangat dinantikan juga konsernya Selalu full. ramai. Ya kan? Selalu full, selalu sold out. full. Dimanapun ada Dewa pasti rame. Dan juga untuk secara bisnis manajemennya, Betul. Mas Ahmad Dhani sangat menjadi salah satu contoh untuk musisi-musisi sekarang. Fanbase-nya gede. Fanbase-nya besar. Bala Dewa itu kan. Yes. Cuman Ahmad Dhani kalau berpolitik Jujur kurs. Karena yang mungkin yang kita pernah bahas lagi ya. Heeh. Kalau fokus di situ aja. Yes. Jangan kemana-mana. Bikin lagu kangen tuh luar biasa, tapi kalau bikin kebijakan Belum tentu. Malah kita kangen liat Ahmad Dhani nyanyi lagi. yes, iya. Yeah. Betul. Udahlah. Om Dhani, udahlah. Udahlah. Kita malah rindu melihat Karena anaknya juga seumuran kita kan, berarti kita harus manggil Om Dhani. Iya Om. Al dulu tuh kan yang paling tua siapa? Dul. Al. Al. Dul paling bontot. Al juga ini kan 30-an juga kan umurnya kan, 96, 97 gitu kan. Oh, seumuran gua. Iya, seumur berarti Om kan, Om Dhani. Om Dhani kita sangat respect sekali dimana kalau misalkan Om Dhani bermusik, kita sangat kagum karena banyak banget karya-karya Om Dhani yang sangat melegenda lah. No one lah, tidak ada satupun yang tidak tahu kayaknya. Tidak ada satupun yang bisa seperti Ahmad Dhani dalam bermusik. Yes, tapi berpolitik ada lagi yang lebih bagus sebenarnya Mas. Banyak. Jujur banyak. Mungkin, tapi kita nggak tahu kapasitas Mas Ahmad Dhani berpolitik kayak gimana, belajar atau enggak. Mungkin Mas Ahmad Dhani belajar. Tapi masih belajar dulu lagi deh. Belajar dulu, jangan langsung terjun. Belajar dulu. Yes. Sama ada namanya bimbel dulu. Baru bimbingan UN. belajar bener, jangan Betul. langsung UN aja. Iya. Jangan. Karena kita mau terjun payung, kita bawa payungnya dulu. Jangan langsung terjun. Yes. Karena kalau langsung terjun bawa payung, meninggal. Nah, itu. Bahkan yang meninggal bukan dia doang, masyarakatnya. Betul. Ini kita coba baca komentar-komentar dari
video unggahan yang ada di akun Ahmad Dhani Berita itu ya. Ya, soal kompilasi gibah dan Iya. fitnah Maya Estianti di saat sudah punya suami. Nih orang-orang komen. Kita bacain komentarnya ya. Kita gak usah bacain akunnya lah ya. Iya, komentarnya aja. Sekalian dong tampilin ayat-ayat tentang perselingkuhan, wanita yang merebut suami orang, wanita yang hamil di luar nikah, pengusiran istri, dan pemisahan anjay. Keras nih. Dia tim Bunda Maya. Keras. Tim Bunda Maya. Jujur lu keras. Keren lu. Berikutnya, gas terus Pak D. Wes kalah duit, kalah bahagia, tapi sampean menang dalam mempermalukan sendiri. Waduh. Menangnya negatif ya. Iya. Anjing. Plot twist, punchline. Anjing memang. Apalagi nih? Memang bener ya laki-laki problematik untuk istri problematik. Bangsat banget nih. Sehat selalu Bunda Maya, semoga makin bahagia dan kaya raya bersama sang suami. Yoi. Ahmad Dhani ngupload video kompilasi fitnah Ya. Bunda Maya. Mm-mm. Komen-komennya ngebela Bunda Maya. Aduh, itu namanya blunder. Tidak sesuai ekspektasi. Komentar berikutnya, barang siapa merebut dan merusak rumah tangga orang, maka dia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Aduh, udah ke agama ini. Iya. Iya. Waduh. Aduh, ini video paling menjijikan sedunia. Bahkan berarti lebih menjijikan daripada orang makan tai. Betul. Iya. Video Ada paling loh orang menjijik- makan tai. ada. Itu namanya paling menjijikan di dunia katanya Iya, ya. Ini bukan sedunia. kata saya ya. Anjing nih orang nih. Menjijikan melihat laki-laki yang gagal move on dari istri pertamanya dengan memilih mempermalukannya setelah melihatnya bahagia dengan laki-laki yang lebih berkelas dan lebih kaya raya. Keras. Cemburu ini. Kalau menurut dia ini berarti cemburu ya. Yes, masih belum bisa move on, jadi mencari-cari. Iya. Kita baca komentar berikutnya. Sebaliknya malah mulutmu Pak Gundul yang harusnya diam. Anjing banget ya. Ini orang anjing banget ya. Susah bener kok nggak bisa introspeksi diri. Bersyukur Bunda Maya terbebas dari laki-laki model begini. Orang-orang pro Bunda Maya ya. Malah kayak mayoritas pro Bunda Maya di kolom Iya. komentar video ini ya. Mana lagi nih? Oh nih, harusnya ada yang mau revisi judul. Harusnya judulnya kejamnya efek perselingkuhan di dunia nyata. Dem. Kelas. Dem. Keras. Ini ya. Coba kita telaah perjalanan karir Mulan Jamila. Ya. Awalnya kan dia penyanyi biasa kan? Penyanyi biasa. Ya. Ditemuin nih sama Maya Estianti. Bikin duet lah. Bikin duet apa dulu? Duetnya Dua Maya. Ratu. Ratu. Mulan Iya. Jamila Dan sama- lagunya meledak. Iya. Lagu yang mana? Yang ini aduh anjing. Kamu. Teman-teman Oh ya, aku punya tempe. teman anjing. Oh, iya. Lu kan punya kontol. Oh iya. Bukan tempe. Mulan Jamila, Maya Estianti. penyanyi biasa. Ditarik nih sama Maya Estianti, ayo bikin duet. Bikin duet. Kan ini Maya bosnya kan awalnya kan? Iya, mengajak. Sek digeser jadi pemilik. Zoom. Dari karyawan Republik Cinta Manajemen sampai sekarang istri owner. Ya kan? Iya. Karyawan jadi istri owner kan? Istri owner. Kan iya kan? Iya. RCM. RCM. Republik Cinta Manajemen. Yes. Itulah ya. Kita juga tim Bunda Maya kayaknya ya. Mm. Seharusnya laki-laki tidak begini. Laki-laki tidak berbicara. Ya. Laki-laki mengupload video kompilasi. Kan kalau kayak gini jadi kelihatan toksiknya. Yes. Berita berikutnya. Kita bergeser ke Nah, ini nih yang rame banget nih. Soal ini beberapa bulan belakangan ya. Kasus ini terus-menerus bocor soal pesta gay. Anjing. G. Gay Homo lagi. Homo ngumpul bangsat. Sesama jenis. Ini KDM kalau tahu masuk ke barak semua nih monyet. Iya. Kayak kata Ardi tapi. Kalau G masukin ke barak,
Tolong dipisah. Iya, kalau ngumpul main lagi. Iya. Cuman jadi homo disiplin. Iya, sama dikasih fasilitas. Iya. Aduh. Apa nih kita ngambil ini dari mana, Tek? Nggak bisa bunting, nggak bisa beranak, makin banyak gini ya. Ya karena itu biar nggak deg-degan. Oh iya. Iya, trot, buat tai aja. Ini berita. Polisi jerat pesta gay berkedok family gathering dengan anjing. Embel-embel family gathering tapi cowok semua bangsat. Iya. Kok family so? Kecuali kalian bilang tadi klub motor percaya. Iya, kopdar. Kopdar dari apa namanya organisasi. Iya, family mana yang isep-isepan? Anjing.